Teman semuanya juga ya, para pemirsa, tetap ada yang mengatakan, oh iya, ngapain jauh-jauh ngasih ini ke saudara kita yang di Palestina gitu, sedekah kepada mereka. Enggak, Anda tetap sedekah kepada tetangga kita, tapi juga sedekah untuk mereka. Jangan salah loh, di sana ada Masjidil Aqsa, mereka mempertahankan Al-Quds gitu ya, Quds gitu, Yerusalem itu dan sekitarnya, orang-orang yang dipilih Itu Allah. biasanya kalau bilang, ngapain kita berjuang di sini daripada Palestina, itu biasanya gagal paham dalam struktural. Oh, struktural ya. Kulturalnya juga nggak paham. Gagal paham struktural, gagal paham kultural. Atau kadang-kadang, nggak usah kita haji ini, duitnya dipakai ini. Halo, itu kewajiban struktural untuk pergi haji. Ya, sebetulnya ada kulturalnya. Ada kulturalnya. Karena ada nilai-nilai yang ditanamkan di situ. Itu kan napak tilas nilai-nilai perjuangan. Nilai perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali di dalam program IC Dari Show bersama sahabat saya Dr. Iksanuddin Nursi dan saya Khusmaiyah. Nah, seperti biasa gitu ya, beberapa isu internasional itu tetap menjadi kajian dari IC Dari Show, karena kita waktu itu pada saat semua orang belum bicara tentang perang di Ukraina dengan analisis kita bahwa di balik ini juga NATO, ternyata berapa bulan kemudian kayak gitu perangnya sampai hari ini belum selesai, masih ada. Lihat lagi video-video IC Dari Show yang kita sampaikan bahwa perang ini nggak akan sebentar, perang ini akan lama. Ternyata hari ini juga hari-hari ini kita juga dihadapkan gitu ya, dipertontonkan bagaimana kondisi dari perjuangan Palestina. Kita selalu melihat kasus 7 Oktober itu, Bang. Jangan cuma melihat dari 7 Oktober. Kalau Anda cuma melihat dari 7 Oktober, itu tentu akan misleading ya terhadap pemirsa kayak gitu ya. Jadi jangan cuma lihat, apalagi menggunakan Hamas, teroris dan sebagainya, yang menurut saya kalau kita melihat itu selalu kan pejuang dari perjuangan untuk membebaskan tanah itu bagi kemerdekaan dari satu wilayah dianggap teroris oleh para penjajahnya, kayak gitu kan. Kita dulu juga kayak gitu kan di Indonesia pada saat kita perebutan. Tapi membahas Palestina, membahas Israel sebagai negara yang occupied gitu ya, yang menjajah, yang menduduki tanah di Palestina, itu harus dilihat secara panjangnya. Dari mulai dulu Palestina di bawah Imperium Turki Utsmani ya, kemudian Barat selalu meminta wilayah itu tapi tidak dikasih. Dari Perang Dunia Pertama ya, kalau kita melihat bagaimana Perdana Menteri Inggris waktu itu menulis surat, jadi teksnya itu ada meminta tanah Palestina dalam konteks itu untuk The Dreamland kayak gitu. Mereka selalu mengatakan mereka mengatakan, oh ini bukan yang namanya karena agama. Lah, kalau kita bahas tentang tanah perjanjian, itu dari mana? Kalau bukan agama, kayak gitu kan. Jadi di satu sisi tidak mau mengatakan agama, tapi di sisi lain lagi agama. semua argumennya argumen agama. Jadi kita harus melihat pertama karena isu status quo Palestina yang terus-menerus disingkirkan sejak 1948. Status quo pun itu istilahnya mereka khusus. Oh ya, jadi apartheid gitu ya, violence yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan, kayak gitu ya. Jadi Zionis Israel gitu di dalam konteks itu, pemerintah Zionis yang akhirnya cuma sedikit. Tinggal Yerusalem Timur ya. Alhamdulillah waktu itu saya sempat pergi ke Masjidil Aqsa, ke Hebron, ke Bethlehem, Baitul Laham, itu tempat lahirnya. Emang Palestina itu tempat lahirnya para nabi. Banyak sekali nabi-nabi yang lahir di Palestina gitu. Makanya itu tanah itu memang menjadi tanah konflik yang terus-menerus sampai kalau kita percaya ke sana. Dan kemudian eskalasinya terus-menerus. Saya punya teman, Bang. Waktu masih saya waktu di Sydney University, saya bertemannya dengan kelompok-kelompok Palestina yang kemudian menjadi
warga negara Australia itu, yang salah satu teman saya namanya Haitham Nasad, dia mengatakan, Husnul, saya itu punya sepertiga dari kota Haifa atau Java yang kayak gitu, yang ada perkebunan kan terkenal kan sebetulnya Palestina itu perkebunan jeruk. Sepertiga wilayah itu adalah kebun kakek nenek moyangnya dia. Bahkan dia terpisah itu sama ibunya, sama adiknya yang perempuan juga. Ibunya, adiknya berada di Jordan. Dia akhirnya waktu itu dia di Riyadh, terus kemudian dia pindah ke Sydney waktu itu. Terus ada juga satu lagi teman Palestina, ya, dia mengatakan, kalau saya pulang kampung kayak gitu, enak kamu punya negara yang kamu bisa kembali, ya, jadi pulang ke Indonesia kayak gitu ya. Saya tidak punya itu, karena jadi tahun 48 itu cara mereka menghabisi orang-orang Palestina itu cuma diketok pintunya, kosongkan rumah ini, saya akan pakai. Jadi kayak gitu aja, kosongkan rumah ini, saya akan pakai. Kalau enggak, di bulldozer. Jadi kok kita tadi, saya berpikir kok sama aja ya kelakuan kita sama para Zionis ini. Ya akhirnya tinggal sedikit wilayah Palestina yang di tahun 1948 dengan yang sekarang itu tinggal satu strip di Gaza, ya, kemudian di West Bank kayak gitu ya, di Yerusalem Timur gitu, di Ramallah, yang kemudian Nablus yang kemarin juga terjadi tepi barat. Nah, kalau kita lihat tanggal 7 Oktober, hanya mulai dari 7 Oktober, ya salah, kayak gitu kan. Karena bisa namanya itu Hamas, bisa namanya itu PLO, bisa namanya itu Hizbullah, bisa namanya apa saja. Itu adalah gerakan-gerakan resistensi, gerakan-gerakan perjuangan untuk memerdekakan. Jadi kita harus balik lagi kepada sejarah dari okupasi gitu ya, jadi penjajahan Israel. Nah sayangnya Bang, bukan sayangnya, ya memang kita udah tahu pemerintah Barat kan semua mendukung. Jadi dia hanya melihatnya 7 Oktober kayak gitu ya, mendukung Israel. Jadi membolehkan sampai kemudian ransacking lagi. Sudah berapa? 2.800-an karena yang sekarang meninggal di Gaza itu. Amerika dukung, Inggris dukung, Prancis dukung. Cuma kalau dulu PLO tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat yang luar biasa. Ini kan terus-menerus viral ya di dalam konteks ini, perjuangan dari civil society-nya. Bahkan di New York City itu orang Yahudi, dia juga tidak setuju dengan okupasi. Tapi dia ortodoks tuh. Ya, ortodoks. Enggak, maksudnya ada juga, bukan kemudian kita melihat di dalam konteks itu. Masya Allah kayak gitu ya. Artinya civil society, ya, masyarakat itu nggak setuju dengan okupasi di ini atau kekerasan yang terjadi di Palestina yang setiap hari. Jadi nggak cuma sekedar jadi mana yang mulai, mana yang resistensi. Dan karena di Palestina lagi-lagi ada tempat sucinya umat Islam, ya, ada Masjidil Aqsa di Al-Quds itu Yerusalem dalam konteks ini. Nah, tapi ini juga ada politik geopolitiknya kan Bang. Kalau kita lihat, Indonesia juga mau bikin normalisasi dengan Israel, Saudi juga mau bikin normalisasi dengan Israel, kemudian UAE, Qatar, ya, bahkan Turki itu juga bikin. Tapi dalam 24 jam pemerintah yang tadi mau bikin normalisasi itu juga membuka, open juga. Terus apa yang terjadi tanggal 7 Oktober merupakan bagian dari sebenarnya mengingatkan juga, halo, Palestina masih ada loh di sini, kok nggak diajak gitu ya di dalam konteks itu. Palestina itu masih eksis loh di sini, dengan mengagetkan. Tapi sebetulnya model yang serangan seperti itu tidak ada, itu serangan itu yang cuma kaget itu. Semuanya di dalam kerangka bagaimana free Palestine, bagaimana memerdekakan, membebaskan Palestina dari pendudukan dan penindasan. Jadi violence, kemudian eviction, penggusuran, shooting, mereka anak kecil aja dikebukin nggak karuan seperti itu, shooting, ya, kemudian juga dibom. Jadi suara bom itu udah biasa saja, kayak dulu 20 tahun rakyat Afghanistan, anak-anak Afghanistan itu sampai bisa membedakan
ini bom, ini AK-47, ini itu anak-anak kecil itu seperti itu. Kalau kita lihat anak-anak Palestina di Gaza hari ini kan juga demikian kayak gitu. Saya bisa melihat sendiri bagaimana yang namanya checkpoint itu ya, karena saya waktu itu masuknya dari Jordan, itu mau masuk ke yang ke Jericho sebelum keluar dari Jordan itu ada checkpoint, itu ya semuanya AK-47 lengkap dengan tempat perempuan di sebuah yang cantik-cantik ya. Bahkan pada saat jam 3 pagi kami itu ingin sholat di Masjidil Aqsa, itu masih ditutup. Tapi saya arahkan itu memotret sepatunya dia itu yang paling tengah dari Masjidil Aqsa kayak gitu ya, di situ revolver Israel ya di dalam konteks itu. Nah artinya nggak bisa, udah nggak ada lagi, balik lagi ke posisi Indonesia, balik lagi ke posisi kita di dalam melihat global politics yang katanya New World Order, kan kayak gitu kan. Kita mau bikin ini, tapi Barat kan nggak akan mau memikirkan kita. Yang dulu katanya kita bikin civilization, humanity, human, tapi yang terjadi adalah white supremacy, penjajahan, dan ini bagian dari penjajahan. Maka kewajiban kita untuk ke sana. Melihat berbagai persoalan itu, kita perlu nih Bang mendiskusikan conversation kita terhadap so what, apa yang harus kita lakukan di dalam konteks ya, tidak analisis kita, karena yang sekarang tersebar kan analisis selalu mengatakan Hamas teroris, Hamas teroris, Hamas teroris. Kalau Anda hanya melihat 7 Oktober, Kesannya begitu. Kesannya. Tapi ini kan sejak 47-48 ya, 48 terutama yang orang-orang Palestina diusir dari tanahnya, sehingga memperjuangkan tanah gitu, cinta tanah air seperti apa yang dilakukan oleh para pendiri bangsa kita dulu dengan teriakan Allahu Akbar, Bung Tomo ya di Surabaya dan sebagainya seperti itu menjadi rentetan, dan kita punya tugas konstitusional bahwa penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Nah, melihat ini kita supaya maksudnya memberikan perspektif di dalam konteks apa yang sebenarnya terjadi, apalagi kalau itu kemudian menjadi masukan-masukan kepada rezim yang berkuasa ya, tapi kemudian hanya cuma melihat satu spot atau menjadi juru bicara Israel saja di dalam konteks itu. Kalau Indonesia mau bikin normalisasi seperti apa kayak gitu ya dalam konteks ini, dan bagaimana kalau saya sih dari dulu mengatakan enggak, Palestina harus merdeka. Kalau kemudian rakyat Israel yang di situ kemudian tetap mau menjadi warga negara Palestina, ya saya gunakan ya kita dulu Indonesia harus merdeka kayak gitu kan. Kita juga harus ini, walaupun harus konsisten, walaupun orang melihat wah itu terlalu kanan nih dalam konteks itu. Tapi kalau kita melihat sampai ternyata itu yang katanya ada 40 bayi yang dipotong, dan semua hoax. Bayangkan media-media besar, bahkan itu di dalam, kalau melihat pressconnya di White House, mereka nggak punya data, tapi selalu begitu, setiap kali begitu. Sementara yang Palestina yang di jalur Gaza, setiap hari kita mendengarkan anak kecil dibom, di ransacking seperti itu. Nah ini di satu sisi ada kesalahan kita juga nih, jadi kayak di OIC, JOKI kayak gitu ya, apa yang terjadi tapi pada saat yang sama resistensi ternyata masih ada, dan mereka menghentakkan kita semua, halo
Palestina masih eksis nih. Seperti itu. Ayo Bang, di Kajian tentang Palestina melawan Israel dan kemudian Palestina jadi pecah-pecah Iya. Barat Iya. menjadi Hizbullah, Hamas dan PLO itu melahirkan puluhan buku. Oh iya. Puluhan buku. Beberapa buku pokok saya punya gitu. Tapi kalau kita mau bicara secara real, konkret, maka kalimat pertama tadi yang sudah Husnul gunakan, okupasi. Okupasi. Hentikan dulu okupasi. Hentikan itu. Jadi kembalikan dulu ke dalam posisi awal. Kembalikan dulu ke posisi awal di 4748. Bahkan kalau mau minimal, kembalikan dulu posisi ke 6668. 67 itu. Iya. Kembalikan dulu. 47 karena 48 itu sudah diransaking. Karena itu agar kita tentu mereka nggak mau Nggak mau. untuk balik ke situ. Oke, kalau Anda nggak mau, maka pertanyaan besarnya menjadi bagaimana kita mau bicara tentang damai kalau situasinya tidak dikembalikan ke dulu posisi awal. Jadi saya ingat resolusi konflik. Gitu. Jadi Tapi kalau resolusi konflik kan cuma satu kelompok. Ini negara penjajahan. nah, itu maksud saya. Jadi kalau kita mau bilang resolusi konflik, maka sebenarnya resolusi penjajahan. Resolusi penjajahan kan dimerdekakan. Iya. Afrika Selatan? Jadi asal Anda tahu, Australia saja kemarin gagal loh, Ustaz. Australia saja gagal dalam konstruksi mengakui aborigin tuh kemarin tertunda loh, Ustaz. Mereka mengamandemen konstitusi. Iya. Jadi artinya sesungguhnya Referendumnya. Artinya kalau kita mau bilang, kalau kita mau mengembalikan posisi Palestina yang sebaik, maka resolusi penjajahan itu yang harus dibicarakan sejak awal. Nah, kalau bicara resolusi penjajahan, maka eksistensi dari penjajahan itu adalah tanah. Iya. Occupied territory. Di situ tesis saya muncul. National existence depend on the property. The property depend on the land, on the sea, on the air. Makanya jangan bikin undang-undang Omnibus Law dengan HGU 190 tahun. Itu sama saja Anda menjual negara. Gitu. Karena tadi national existence, Eksistensi negara tergantung kepada properti tergantung pada tanah. Kalau Anda ngaco di dalam mengelola tanah, hilang itu tanah. Nah, kasus Palestina itu adalah bukti. Kasus Hong Kong 150 tahun adalah bukti. Gitu loh. Kenapa kemudian kita bikin IKN sampai 190 tahun gitu? Kenapa kasus Rempang sampai kayak gitu loh? Itu contoh-contohnya. Nah, kita balik lagi ke Palestina. Karena kasusnya adalah okupasi atas tanah, atas Teritori. dan itu kata kuncinya adalah perebutan dengan kekerasan. Perebutan dengan kekerasan. Iya, dengan senjata, dengan bulldozer, dengan senjata katanya Israel punya senjata tercanggih. Kalah tuh sama Hamas. Jadi perebutan tanah dengan kekerasan. Maka problematiknya mestinya kita lihat Anda tidak boleh punya sikap berpihak. Jadi baik Amerika, Inggris dan negara-negara Barat khususnya Eropa Barat yang mendukung habis-habisan Israel, maka sesungguhnya Anda sudah berlaku. Iya, di sini memang mereka tidak adil. Iyalah. Ingin dunia harusnya matanya terbuka bahwa sejak awal Barat selalu berpihak kepada Israel. Muncul kalimat paling keren dari Joe Biden. We stand with Israel. Iya. Terus ada yang salah. Fotonya Gaza, ya kan? Terus kemudian pray for Israel. Itu ya memang dia mungkin nggak sekolah ya, jadi ya. Jadi artis. Iyalah. Artis dari Amerika. Enggak, dia sebetulnya orang. Jadi ketika saya baca itu, saya bacanya bukan di media yang berbeda di Indonesia, media yang itu langsung di sana gitu ya. Terus kemudian Lloyd Austin mengumumkan bantuan perangkat militer alutsista sampai kapal itu dia. Iya, kapal induknya. Kapal induknya dikirim. Yang saya kirim juga ke kawasan Inggris juga kan? Sama, artinya sesungguhnya yang sedang terjadi adalah
Perang dunia ini. Iya, jadi perang militer gitu ya. Kalau saya kontestasi persenjataan militer yang sudah luar biasa. Padahal Hamas Usul dengan gayanya itu memadukan kekuatan tradisional gitu ya, dengan namanya kekuatan teknologi. Iya. Tradisional tahu apa Bapak? Para layang. Iya. Kan biasa-biasa aja sesungguhnya. Iya. Parasut modal itu kan modal parasut itu untuk menuju ke dalam gitu supaya ya. Langsung ke titik sasaran. Saat yang sama dengan menggunakan yang namanya drone dari Turki. Itu kenapa bisa? Artinya kalau kita mau bilang kayak gini, maka kita tahu ada pihak yang di satu sisi bertahan, mempertahankan, bahkan ingin mengembalikan. Iya. Resistensi, jadi gerakan resistensi, gerakan perlawanan. Okay. Ada pihak yang sedang memaksakan kehendaknya sampai mengerahkan segenap kekuatan. Sekarang pertanyaan, nggak boleh listrik, nggak boleh air, nggak boleh makanan, nggak boleh itu. Boykot. Gitu. Dia nggak tahu. Tapi masya Allah ya, malamnya langsung Allah kasih hujan. Dan badai pasir. Enggak, maksudnya di Aqsa, di Gazanya hujan dan airnya ditampung oleh para rakyat di situ. Di Tel Aviv banjir. Badai juga. Badai pasir, banjir. Itu dipikirnya paling berkuasa. Enggak, masih ada. Di langit masih ada, di atas langit masih ada. Hujan di Gaza, Tel Aviv diterima banjir. Akhirnya itu saya satu disusun bukti kedaulatan Tuhan. Itu jadi God sovereignty itu eksis, ada berwujud dia. Terserah Anda mau mengakuinya apa terserah, tapi paling tidak mereka mengakuinya. Benar kan, akademisi fundamentalis. Terserah sekarang karena kita ada punya bahwa Tuhan ada. Benar gitu. Allahumma ana. Itu Pak kalimatnya Allahumma Tuhan bersama kami. kan gitu persoalannya. Mereka juga kayak gitu. Makanya masya Allah itu perempuan di Palestina. Itu yang saya maksud. Dan mereka menunjukkan daya juang yang luar biasa. Mereka cuma bilang begini, kami sadar bahwa kekuatan militer yang dimiliki oleh Israel dengan didukung oleh kekuatan-kekuatan lain, seluruh dunia yang sekutunya akan mengecilkan dan mengucilkan hati Anda, dan karena itu kami tidak butuh kasihan Anda. Yang kami butuhkan adalah bantu kami dengan doa. Cuma itu Usman. Doa. Bantu kami dengan itu menyentuh sekali Usman. Memang. Menyentuh kami dengan doa. Bantu kami dengan doa. Karena katanya doa hambanya yang teraniaya, doa hambanya yang terzalimi itu akan didengar dan dikabulkan gitu. Dan doa untuk orang-orang yang tidak tahu kita doa itu nyampe. Jadi misalnya orang Palestina nggak tahu nih kita berdoa, itu malah Allah ijabah. Kabulkan. Takabul. Iya. Jadi gitu ya. Nah, kan oke lah, itu kita bicara kedaulatan Tuhan. Realitasnya kayak gimana? Realitasnya adalah sepanjang yang namanya penguasa dunia berperilaku tidak adil, selama itu peperangan tidak pernah menghasilkan perdamaian. Karena kata kuncinya adalah tetap ingin penguasaan secara menyeluruh atas pendudukan. Betul. Mereka ingin menguasai secara menyeluruh kok, tidak hanya ada sisa. Kenapa? Ini bukti bahwa di situ bukan sekedar peperangan biasa. Ini bukan cuma sekedar soal pendudukan. Ini bukan sekedar dreamland. Bukan. Ini tentang agama. Iya. Setuju tidak setuju? Kalau orang bilang kan beberapa ada beberapa kalangan jurnalis di Indonesia. Sekolah yang selama ini kita misalnya menghormati apa ada hubungannya dengan agama. Ya ngapain kalau nggak ada hubungannya dengan agama, Yahudi datang ke yang disebut tanah. Jadi dia manipulatif. Betul. Ya kan? Ya. Agama dipakai kalau kayak gitu untuk tanah perjanjian, padahal Zionis Israel. Itu Inggris berarti yang paling bertanggung jawab. Iya, jelas dong, karena memang peristiwanya kan peristiwa. Iya. Dengan latar belakang. Itu pas Perang Dunia Pertama itu. Iya, perang 1914. Asal 1914 sampai beruntun ke 1929. Belfort, apa namanya? Iya. Nah, dari situ sesungguhnya Inggris merasa bisa kayak gitu karena di 1924-nya bisa menjatuhkan Turki Utsmaniyah. Jadi akibat jatuhnya Turki Utsmaniyah itulah Inggris merasa bisa mengambil alih Yerusalem, bisa mengambil alih Palestina. Di situ riwayatnya Husnul. Jadi kemudian jatuh
Turki Utsmaniyah oleh kekuatan Inggris gitu ya, mengakibatkan Inggris merasa dia dia ambil, dia berikan itu kepada Yahudi. Artinya ada dua posisi. Posisi pertama, disitulah jika pemerintahan Islam sendiri gagal melaksanakan amanah yang diberikan kepada penguasanya, dalam hal ini amanah yang diberikan Allah kepada sang pemimpin, maka dia punya dampak yang luar biasa. Anda menyalahi amanah kehidupan, dampaknya luar biasa. Nah, sekarang kita sudah dibuktikan bahwa sejak 1914, 1924 sampai akhirnya sekarang 1 abad sudah berantakannya itu hanya karena kesalahan kepemimpinan dalam Islam. Itu kata kuncinya. Betul. Hanya karena kesalahan. Artinya kalau kita mau refleksi nilai ini ke dalam Indonesia, kita nggak boleh ngulang nih kesalahan kepemimpinan itu. Leadership itu bukan dealership. Leadership. Jangan janitor. Real leader. Itu sesuatu. Kita bagi-bagi bagaimana leader sampai ujungnya janitor. Nah, jika kita tarik situasinya begitu, maka kata-kata yang muncul dalam pengelompokan di Palestina tentang Hizbullah, PLO, dan Hamas sesungguhnya menggambarkan betapa kuatnya mereka memecah belah di satu sisi. Tapi di sisi lain, kita juga gagal melakukan koreksi diri agar kita menjadi umatan wahidah. Nah, ini terjadi di hampir semua negara Islam Muslim. Sama, sekarang kayak misalnya di Saudi Arabia. Sekarang kan dengan model liberalisasi dan sebagainya kan, sama, makanya dia mengarah kepada salaman nih udah untuk bikin normalisasi dengan Israel. Israel pidato di UN, dikasih lah petanya Palestina udah nggak ada. Nah, kemudian makanya terus mereka menarik diri. Jadi dengan cara begitu sekarang dialog antara kerajaan Saudi Arabia dengan Israel dalam normalisasi berhenti semua itu. Jadi nggak mau juga. Nah, semua nggak cuma Saudi. Jadi Saudi yang paling telat itu yang MBZ itu mana? Uni Emirat ya. Arab. Dia yang paling telat tuh. Tapi dia membiarkan civil society-nya, medianya yang bergerak untuk ini, sehingga juga sekarang terbuka di dalam konteks. Sesungguhnya peristiwa terakhir ini membuka mata semua pihak. Ini bahwa ketidakadilan terjadi di muka bumi ini, gitu. Masya Allah. Makanya mungkin juga dengan teknologi sosial media yang selama ini media kan kita sekarang kan nggak percaya sudah dengan model bagaimana pidato BBC itu sampai dubes Palestina diundang kayak gitu. Anda hanya karena Palestina menyerang Israel, Anda undang saya, udah gitu langsung. Itu ada scholars juga. Saya scholars dari Oxford, Muhammad siapa itu, sama TV di Inggris. Terus kemudian kenapa Anda langsung mengatakan Palestinanya gitu ya? Jadi sudah ke arah partisan kayak gitu. Kenapa Anda nggak memperkenalkan saya sebagai scholars dari Oxford University, lulusan Oxford University? Jadi media juga tidak netral. Karena sebetulnya dia juga harus menjadi corong dari rezimnya. Itu terjadi juga pada perang Irak. Iya betul. Makanya sekarang itu juga terjadi. Betapa Afghanistan juga. CNN, ABC, BBC berpihak kepada Barat, berpihak kepada Amerika. Sama itu, jadi kayak gitu model-modelnya. Artinya ini yang saya bilang tadi, ringkas sederhana, dunia memang tidak adil. Iya. Nah, kalau adil ya udah selesai kan. Tapi kan kalau dicari sebabnya sederhana, Husnul. Karena dunia menerapkan materialisme secara penuh. Ujungnya itu menjadi greedy. Iya. Ya? Pasti tidak adil gitu. Greedy udah. Jadi kalau saya ngambil tesisnya begini, Husnul. Tesisnya begini, menyederhanakannya. Perang untuk damai, damai untuk perang. Satu tesa ya. Tesa kedua, ekonomi untuk perang, perang untuk ekonomi. Berdasarkan teori substitusi, maka sama-sama kata perangnya dicoret. Berarti cuma tinggal ekonomi untuk damai, damai untuk ekonomi, kan sama-sama perangnya dicoret. Dicoret kan, habis kan? Cuma tinggal ekonomi untuk damai, damai untuk ekonomi. Sekarang, mana mungkin ekonomi bisa damai kalau basisnya materialisme?
maka perang terus gitu jadinya. Dan untuk jualan military industrial complex kan? Iya, untuk perang. Untuk perang. Untuk perang. Untuk ekonomi, jadi Iya, perang untuk ekonomi. ekonomi, untuk perang. Sudah dites di perang Irak, sudah dites di perang Afghanistan. Terus kemudian beli. Nggak tanya yang beli Arab Saudi, yang beli ini, padahal dia nggak untuk perang. Nah ini gimana? Itu artinya sekali lagi, sekarang sebenarnya sekali lagi, penduduk dunia sedang dibukakan mata hati dan mata fisiknya, bahwa mata kepalanya, bahwa yang sedang terjadi adalah ketidakadilan disebabkan segala sesuatu bersumber dari materialisme. Materialisme itu Lagi-lagi gagal. Nah, kalau kita kembali ke dalam perang Palestina, dalam perang Hamas melawan Israel dengan hukum macam-macam, maka pertanyaannya, akankah terjadi eskalasi? Ya. Itu pertanyaannya. Saya bilang potensi eskalasinya tinggi karena konflik di Suriah tidak surut. Belum surut sama sekali. Bahkan intensitasnya juga meningkat pelan-pelan. Nah, itu dibuktikan kemarin ketika Amerika tidak happy, tidak setuju saat Turki menjadi juru damai atas beberapa kelompok di Suriah. Padahal Amerika berada di belakang kelompok-kelompok yang bertikai, gitu kan? Erdogan kemudian menjadi juru damai dengan membawa semua ke Ankara. Gitu. Tapi Netanyahu ya gagal nih, dia normalisasi karena akhirnya ya Allah ingatkan juga, kamu kok jadi normalisasi sama negeri yang occupied kayak gitu, negeri yang menjajah di situ. Dampak dari sini kelihatan dari cerita Suriah ini. Dampaknya apa? Bisa dilihat. Konflik ini makin meningkat dengan cara kelihatan. Bagaimana Iran yang hadir di Suriah mendukung yang namanya Rusia menghadapi Ukraina. Bagaimana Iran yang kemudian terhadap itu diam-diam juga mau bicara dengan yang namanya kelompok-kelompok yang ada di Hamas. Loh, ya emang. Korea Utara juga. Padahal pada saat yang sama Israel juga sudah mendekat Iran daripada mendekat ke Arab Saudi. Artinya menarik Pak. Jadi konstelasinya jadi ambigu dia. Iya. Posisinya ambigu. Nah, kalau ini ambigu, maka eskalasi antara Hamas dengan Palestina pasti akan merembet ke eskalasi di Suriah. Kalau dia merembet ke eskalasi Suriah, maka istilah saya perang dunia ketiga ada di depan mata. Saya tadi sebetulnya juga mengarah apakah ini dari mulai wilayah Suriah ya, kemudian Ukraina, kemudian Israel, pendudukan Israel, Zionis Israel yang tidak selesai-selesai, tidak ada solusi adil, bahkan eskalasinya pembunuhan massal, ethnic cleansing, rasis dan sebagainya. Pendudukan jalan terus, nggak pernah ada solusi, walaupun dulu PLO dengan Oslo Accord itu bicara tentang two state, ya coexistence dari dua negara. Tapi kan artinya kan itu manipulatif kalimat itu. Iya, yang namanya juga Barat di dalam konteks itu. Tapi pada saat yang sama ancaman ke Masjidil Aqsa masih tinggi terus. Kayak gitu kan, orang sholat dilarang, malahan dibubarkan, sepatu las masuk ke Masjidil Aqsa, tembak-tembakan di dalam Masjidil Aqsa dan sebagainya. Ini perangnya tidak hanya cuma dengan Palestina loh, seluruh umat Islam di dunia. Betul. Kayak gitu kan, jadi semakin membuka. Dan sekarang dengan teknologi komunikasi informasi yang luar biasa, misalnya media-media konvensional menjadi nggak dilirik, orang akan lari ke media-media sosial seperti kasus katanya mereka sampai itu di pressconnya Amerika ya, di White House ditanya tentang 40 baby, punya nggak Anda ininya? Nggak ada. Giliran wartawannya nggak ada juga. Jadi bagaimana mereka menggunakan hoax? Jadi pembuat hoax yang paling sempurna ya rezim yang berkuasa kayak gitu, Tel Aviv. Dan itu juga terjadi pada penciptaan beberapa tempat yang dianggap suci di sana, sehingga terjadi pengelabuan, penyesatan atas Dreamland tadi, supaya orang Islam salah dalam dan iya, dan mereka cuma ngomong cara para media jurnalis media di dalam bertanya wawancara selalu Anda kondem nggak 7 Oktober? Cuma 7 Oktober, 7 Oktober itu perjalanan 75 tahun. Jadi nggak bisa dipisahkan dengan isu pendudukan Zionis gitu ya, gerakan Zionisme di Israel, kemudian eskalasi yang terus menerus
menggusur, mengambil tanahnya sampai menembok. Itu ditembok itu, Bang, di situ itu ditembok kayak gitu ya, di Yerusalem Timur itu. Terus kemudian itu kan cuma resistensi. Kalau kita ngelihat ya itu resistensi. Kelompok-kelompok yang melakukan resistensi kan nggak mungkin semua rakyat melakukan resistensi. Pasti kan ada kelompoknya, ada kelompok-kelompok yang itu. Apakah dia kelompok itu menggunakan, mengatasnamakan Palestina? Ya boleh-boleh aja. Namanya juga emangnya dulu zamannya kita melawan Belanda, apa semua rakyat ikut melawan Belanda? Ya enggak dong. Pasti kan ada kelompok-kelompoknya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman, yang dipimpin oleh siapa, yang dipimpin Hamengkubuwono, yang dipimpin yang nanti yang di Sumatera siapa, yang di itu di kasus Westerling yang di Makassar kayak gitu kan. Ya pasti dong ada kelompok-kelompoknya dalam konteks itu. Tapi sekarang karena sudah 9/11 war on terror, semua dianggap teroris. Sejak kapan gerakan resistensi itu dianggap teroris? 2001. Sejak the clash of civilization. The clash of civilization. Jadi kalau peran, nah di sini Bang, yang saya sedih, Indonesia sebagai the most populous Muslim country in the world, kalau kita nggak punya leaders yang bisa berada di level internasional, nggak ada bunyinya. Sebagai negara yang penduduknya Muslim terbesar di dunia, mereka masih sebut itu Malaysia, Pakistan terus menerus. Tapi kan karena Imran Khan terakhir kan sebagai Perdana Menteri Pakistan berani kan menempatkan, sekarang dipenjarakan itu, berani menempatkan posisi Pakistan sebagai negara Muslim, kemudian posisinya dia mendukung Palestina dan sebagainya. Itu jelas posisinya dan punya kemampuan untuk diskursus gitu ya di tingkat global luar biasa. Tapi ya akhirnya dipenjarakan karena Amerika tidak suka. Sama seperti Morsi kan? Morsi kan sama. Morsi memenangkan dengan model Amerika, tapi karena tidak disetujui Amerika dijatuhkan. Kan sama. Sama, semuanya begitu. Pokoknya tidak merupakan our man, bukan our man, our friend atau our man, pasti dijatuhkan. Our ally, aliansinya, sekutunya. Jadi menarik di dalam konteks perkembangan terakhir dari mulai pembakaran Al-Quran, banyaknya gerakan-gerakan ya, jadi kayak di Prancis kayak gitu ya, rasismenya luar biasa, perempuan nggak boleh pakai hijab, nggak boleh pakai burqa sampai ada. Tapi masya Allah kayak gitu, kalau kita percaya Tuhan akan bantu kita. Jundullah, jadi tentara-tentara Allah akan hadir di situ. Yang pada saat yang sama, saya dulu tanya ya kepada teman saya Palestina, gimana sih kok teman-teman Palestina ini begitu kuatnya? Mereka itu punya ini Bang, punya apa namanya? Ternyata mereka kuat. Ya percaya kayak Allah pasti ada di pihak mereka dan mereka akan dimenangkan. Itu Quran surat Al-Anfal ya, 60 kalau nggak salah. Itu mereka tuh percaya betul bahwa dan persiapkan kalian semua semampu kalian. Jadi kayak takwa juga semampu kita. Jangan berhenti sampai Allah menghentikan. Ya. Dan kemudian mereka harus mempersiapkan diri dan kalian akan dimenangkan. Ya. Jika engkau sungguh-sungguh beriman dan bertakwa, maka musuh akan melihatmu dan menggetarkan kayak gitu. Dan Allah memunculkan adanya. Kalau kita bahas tentang kekuatan tentang apa namanya militernya, yang selalu dibangga-banggakan kekuatan militer Israel. Nggak taunya sama kelompok apa sih? Kelompok Hamas apa sih kayak gitu ya? Cuma dia lupa di situ jundullah kayak gitu, ada tentara Allahnya. Nah, jadi nggak bisa lagi kan kalau kita nggak balik lagi bagaimana sebetulnya konsep ummah. Bagaimana menjelaskan itu? Sebenarnya balik lagi tadi pada apa yang saya sebut sebagai kualitas keimanan ketakwaan sehingga gambaran keimanan ketakwaan menghadirkan apa yang disebut dengan Allah memunculkan rasa takut
dan musuh melihat engkau punya kekuatan yang amat sangat besar. Kan dua kalimatnya. Allah memunculkan rasa takut, dan kemudian musuh melihat punya kekuatan yang amat besar. Sehingga dua negara besar, Inggris yang kekuatan militer begitu, Amerika dan kekuatan Amerika itu hadir membantu Israel. Bahkan Amerika terbuka berapa perangkat yang diturunkan untuk kekuatan Israel. Dan itu diumumkan secara terbuka. Iya, secara terbuka melawan. Gitu. Sementara ini sudah tiap hari di Gaza Strip yang kayak gitu tinggalnya cuma seiprit, nggak bisa seiprit apa itu? Bang, itu tadi juga Al-Anfal 60 lanjutannya, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggetarkan Masya Allah musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi. Lalu kita menginfakkan bukan sekedar harta loh, termasuk nyawa loh. Nyawa. Maksudnya dalam konteks ini nyawa dong, bukan harta. Tapi kalau kita lihat memang, kan kalau ahli-ahli militer Barat, ya, saintis ini, itu mempelajari semua bagaimana pertarungan militernya Rasulullah. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Mu'tah, perang. Yang banjir kemarin itu kan Anda. Gitu kan, dijadikan air di situ, tapi oleh Allah langsung gitu ya. Kan nggak pernah yang namanya tentaranya Rasulullah itu lebih banyak. Sempat gitu ya, ada tentara yang lebih banyak waktu itu yang di Taif itu. Wah, udah mulai ini kan, ya Tuhan kasih ini, nggak boleh sombong di dalam konteks itu. Jadi kalau kita pelajari yang seperti itu, yang menang itu bukan karena Anda punya kekuatan besar dan sebagainya, tapi ada ideologi di dalamnya. Untuk apa Anda berperang? Ada cost gitu, ada visi misinya. Untuk apa Anda mempertahankan ini? Ya ayyuhalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Bukan tauhid aja, materialism. Takutnya materialism. Nah, jadi di sini kan ada posisinya. Anda bisa bayangkan membedakan antara Rohingya misalnya, Uighur gitu ya, dengan ancaman terhadap Masjidil Aqsa. Kan beda memang dalam konteks itu. Walaupun ya tetap di dalam konteks peperangan itu, tapi di situ ada Masjidil Aqsa, tempat ketiga, tempat sucinya ketiga umat Islam di seluruh dunia. Nah, dari perspektif ini Gus, kita bisa membedakan di satu sisi kita adalah objek ajarannya, sehingga kita punya sikap keimanan ketakwaan, dan dengan begitu Allah menurunkan bantuan, dan kita harus percaya bahwa Allah akan menurunkan bantuan dan pertolongannya. Tapi di sisi lain kita sebagai subjek yang mendengarkan ajaran, gitu ya, dengan cara-cara yang kita miliki, sehingga kita memang betul-betul membela keyakinan kita, menegakkan keyakinan, membela agama kita, tentang surah yang suruhkum wa yusabit aqdamakum. Sampai di situ. Nah, ini saya tidak sedang bicara dalam perspektif apa-apa, tapi saya kebetulan memang sedang berceramah kemana-mana tentang gagalnya Barat seabad. Ya nanti dalam periode 2024 akan terbukti mereka gagal. Allah akan membuat siklus iya, satu abatan itu dan itu tidak bisa dihindari oleh manusia, karena siklusnya memang 1, 3, 5, 7, 11, 13 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 siklus 1 abad, siklus 3 abad. Kalaupun mereka masih melanjutkan 3 abad, beratnya luar biasa, karena harus mempertahankan sesuatu yang dan cost-nya itu humanity cost-nya. Atas dasar itulah saya bilang konflik yang sedang terjadi di Palestina, Hamas melawan Israel, yang Israel sendiri didukung oleh kekuatan Barat, sementara sedang terjadi juga Ukraina Rusia, di mana dua belah pihak, Ukraina juga didukung oleh Barat, dan Rusia didukung oleh kekuatan Iran, China, dan lain-lain di belakangnya. Dan pada saat terjadi konflik di Rusia, pada hakikatnya cuma satu jalan gambarannya, menuju Perang Dunia Ketiga. Jadi akumulasi ini akan terjadi gitu. Perang Dunia Ketiga. Terus kalau kita pakai ilmu eskatologi itu kita sudah dekat dengan akhir zaman. Tapi masih ada dua unsur. Jadi pertama, konflik ini akan meningkat intensitas. Eskalasinya akan meluas. Nah, di situ terjadi Perang Dunia Ketiga yang
menyertakan seluruh kekuatan accumulative power. Jadi suatu kekuatan yang terakumulasi untuk terjadi sebuah perang yang terakumulasi, istilah saya. Dan nuklir-nukliran ini. Makanya kemudian penduduk dunia habis antara 80 sampai dengan 90%. Jadi sisa penduduk dunia antara tinggal 800 juta sampai dengan 1 miliar. Paling top kata dalam kajian, dalam prediksi itu, paling top yang tersisa 1 miliar 250 juta seluruh dunia. Nah dari situ karena memang sudah luluh lantak seluruh sarana prasarana kehidupan, fasilitas dasar kehidupan, maka kalaupun terjadi perang lagi masuk perang dunia keempat. Nah keempat itu. Ya tapi itu perangnya sudah Dajjal turun kan, karena rusak semua. Dajjal yang mau ikut Dajjal atau masih tetap beriman. Dajjal ngasih ini api, ngasih ini laut. Ini ya api, laut. Tapi Anda kalau milih yang tangan kiri berarti ikut Dajjal karena laut kan. Sementara sesungguhnya api tangan kanan yang harus di. Nah di situ kata kuncinya adalah kemampuan membaca zaman dalam perspektif minazulumati ilan nur. Dalam perspektif yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Tapi kita juga berdoa kan setiap kali habis sholat yang setelah tahiyat. Nah, yang kita jangan sampai kemudian ketemu dengan Dajjal. Betul. Karena berat itu. Itu berat kayak gitu ya. Iman kita nggak kayak model-model saudara-saudara kita di Palestina. Itu ada perempuan yang masih pakai baju, nggak tahu apakah dia dokter, apakah dia pokoknya tenaga medis yang kayak gitu. Dia lari karena suaminya meninggal dan bangga karena menjadi pejuang pembela umat. Iya. Itu masya Allah, itu kalau anak-anak Palestina siapa yang jadi presiden nggak ada yang angkat. Siapa yang mau ikut jadi itu syahid perang, angkatan semua ikut. Kita belum sampai kayak gitu dan masih bisa, alhamdulillah. Tapi rumahnya hancur, udah saudaranya apanya juga hancur di situ, tapi masih alhamdulillah sambil duduk di atas reruntuhan. Tega nggak kita kalau di sini terlalu banyak kemudian penjilat. Sementara kita di sini misalnya banyak penjilat, alhamdulillah masih dapat BLT. Alhamdulillah. Mereka nggak peduli di dalam konteks. Tapi masya Allah yang namanya pada saat nggak banyak ini Allah turunkan yang namanya ikan itu datang sendiri di pantai-pantai di Gaza itu. Ya, terus kalau kita lihat juga yang namanya buah-buah di Gaza itu nggak berhenti yang namanya berbuah, dari mulai anggur, kurma, strawberry, mangga itu. Kalau jadi teman-teman semuanya juga ya, para pemirsa, tetap ada yang mengatakan, oh iya ngapain jauh-jauh ngasih ini ke saudara kita yang di Palestina gitu, sedekah kepada mereka. Enggak, Anda tetap sedekah kepada tetangga kita, tapi juga sedekah untuk mereka. Jangan salah loh, di sana ada Masjidil Aqsa, mereka mempertahankan Al-Quds gitu ya, Quds gitu, Yerusalem itu dan sekitarnya, orang-orang yang dipilih itu Allah. Biasanya kalau bilang ngapain kita berjuang di sini daripada Palestina, itu biasanya gagal paham dari struktural. Oh ya, struktural ya. Kulturalnya juga nggak paham. Gagal paham struktural, gagal paham kultural. Atau kadang-kadang, nggak usah kita haji ini, duitnya dipakai ini. Halo, itu kewajiban struktural untuk pergi haji. Ya sebetulnya ada kulturalnya. Ada kulturalnya. Karena ada nilai-nilai yang ditanamkan di situ. Itu kan napak tilas nilai-nilai perjuangan. Jadi Bang, dalam konteks ini, what can I do, what can we do di dalam konteks sebetulnya ya, kalau pemimpin Indonesia itu, leaders kita punya dignity, punya kemampuan knowledgeable, memiliki moralitas yang tinggi, etik yang tinggi, dia bisa menjadi global leaders di dalam menyelesaikan model-model konflik yang seperti ini. Tapi karena memang tidak punya intelektualitas, moralitas, kompetensi yang cukup, maka dia tidak bisa jadi pemimpin global leaders, tidak bisa jadi pemimpin global. Yang punya dignity. Iya memang begitu. Kan saya nggak bangun tesannya Husnul, melanjutkan tesannya Husnul. Ya nggak bisa. Bagaimana orang, walaupun Anda dipuja-puji, itu sih cuma bunga-bunga aja. Bagaimana pimpin? Oh iya, ya, bunga plastik kayak gitu ya, yang berdebu lagi. Atau bunga kertas? Bunga yang riba kayak gitu kan, artinya bayar kayak gitu kan, karena kita utang terus kayak gitu di dalam konteks itu. Nah di sini letaknya 2024. Kalau kita bahas tentang ini, apa yang bisa kita lakukan di dalam konteks, karena
Bang, di IC Drill Show diskusi kita itu banyak sekali, tidak hanya isu domestik, tapi isu domestik yang berkelindan atau yang kemudian kita itu bertalian dengan isu global, karena kita nggak bisa di era seperti ini kita sendiri kayak gitu, nggak bisa. Walaupun menurut saya strateginya tetap kuatkan internal, jadi inward looking tetap kita harus kuat. Itu cara pandang bijaksana. Inward looking to outward looking. Gitu, backward to forward, kalau pakai istilahnya tadi. Jadi jangan, ini kan kalau teman-teman ini bicaranya kita harus melihat bagaimana bangsa luar dan kita mau jadi bangsa yang terasing dari pergaulan internasional, seolah-olah punya daya gitu dalam. No. Anda cuma diinjek kok. Iya, dan bangga lagi mengenai paham neoliberal. Heran. Atau pro kepada investor itu dengan gagah, berani. Gagah berani. Padahal pada saat yang sama dia miskin. Sorry itu sih ya, miskin harga diri. Iya, dignity kita dijual dengan harga murah juga sebagai negara nomor 4 terbesar di dunia. Jadi pembelajaran yang kita dapat dari bebasnya Afgan di kemarin 20 tahun dikuasai oleh sekutu. Bertahannya Palestina setelah 75 tahun. Ini dua tempat nih, gambar dua tempat. Dan berakhirnya kekuatan apartheid di Afrika Selatan. Ini pembelajaran mahal. Dan itu juga lama itu, dia Nelson Mandela aja 27 tahun kan di penjara. Terakhir, upaya rekonsiliasi Australia dengan Aborigin membuktikan bahwa problematik terbesar adalah nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan atas materialisme. Mereka selalu mengatakan, oh human first. Iya. God later, yang enggak dong, Islam first. Dan dalam Islam pasti ada rahmatan lil alamin. Jadi ada pembelajaran yang mahal yang kita miliki di panggung dunia yang terus menerus tidak adil ini, bahwa sepanjang nilai-nilai kemanusiaan didasarkan pada materialisme, dia tidak akan pernah melahirkan keadilan di dunia. Jadi ketika kita bicara tentang kekuatan konferensi Asia Afrika yang basisnya kata pembukaan, di sana bukti bahwa kemanusiaan yang kita bangun bukan kemanusiaan yang melulu atas nilai-nilai manusia materialisme, tapi nilai-nilai kemanusiaan ini basisnya berdasarkan ajaran. Gitu, berdasarkan petunjuk dari Allah. Maka dilarang kita berpihak ke salah satu kekuatan. Maka perintahnya inward looking. Maka perintahnya kita tunjukkan eksistensi kita tadi, national existence kita, berdasarkan upaya kita mempertahankan kedaulatan atas tanah, kedaulatan atas udara, kedaulatan atas air. Dengan begitu kita tidak menyerahkan begitu saja pada investor yang 7E itu hanya karena tujuannya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi jadi ideologi. Itu benar nggak Bang? Ada yang menghitung Rempang itu misalnya 170 juta meter persegi. Jadi kalau dihitung berapa tadi investasinya, ternyata cuma 750 perak per meter persegi per tahun untuk 190 tahun ya. Jadi sebetulnya kalau cuma 750 perak per tahun per meter aja kan rakyat kita juga bisa. Betul. Saya berkasih itu sama manusia. Dalam pengalaman saya sendiri di sini, dalam pengalaman saya pribadi, ketika saya melihat sejumlah tanah diserahkan kepada konglomerat untuk sawit, semua tahu nggak? Tanah dihargai Rp1 per meter. Ini Rp1. Tadi Rp750 per tahun per meter. Ini cuma Rp1 per tahun per meter. Ya memang rezimnya mendapatkan uang di depan, tapi itu bukan uang Anda loh. Itu uang kita, uang anak cucu kita. Kenapa sampai sekarang saya pindah Husnul yang 1B? Kenapa sampai IKN itu 190 tahun? 190 HGU-nya. Karena latar belakangnya tanah gambut. Tanah gambut memang dijual, dan tanah gambut dijual. Ini dalam pengalaman saya, bukan pengetahuan, dalam pengalaman saya. Memang rata-rata tanah gambut dijual antara 1 sampai dengan Rp10 per meter. 1 sampai dengan Rp10 per meter. Nah, si ahli gambut akan memanage demikian rupa sehingga tanah gambut itu bisa didaya gunakan, bisa diutilisasi bagi perkebunan sawit. Nah, karena dia makan air kan? Makan air. Nah, kalau tanah gambut tadi diubah menjadi sebuah kawasan untuk residensial, untuk kawasan perindustrian, untuk kawasan perdagangan, untuk kawasan-kawasan aktivitas pemerintahan lain-lain, maka bobotnya dia menjadi lain. Bebannya menjadi lain. Artinya tidak lagi cukup dengan itu, nilai tambahnya
nilai tambahnya berkali-kali lipat. Apa poinnya? Tadi tetap saja mestinya negara memahami bahwa eksistensi kedaulatan tertingginya itu terletak pada tanah. Maka jangan pernah jual murah. Jangan pernah jual murah, jangan pernah jual kedaulatan kita keluar, jangan pernah yang kayak gitu semuanya. Belajar dari tadi Palestina, Irak, Afgan, apartheid, aborigin, bahkan suku Indian. Amerika. Amerika. Emangnya itu bukan penjajahan tuh? Amerika white supremacy, slavery, kemudian eksploitasi, dan akhirnya orang Indian habis. Di Australia itu pada saat orang Inggris datang, konflik itu datang, 90% orang aborigin mati. Ya, baik karena influenza, jadi pandemi yang mereka bawa, penyakit-penyakit itu pox ya, chicken pox yang lain gitu, itu sampai akhirnya tinggal sedikit sekali orang aboriginnya. Dianggap itu dulu kan tanah kosong kayak gitu kan oleh. Apa beda dengan awal? Iya, sama juga. Dan sekarang yang kebakaran itu, wallahu alam itu dalam rangka ternyata investasi. Itu maksud saya. Jadi sebenarnya sekali lagi kalau mata kita terbuka, mata hati kita terbuka, mata fisik kita terbuka, Allah sedang mempertontonkan kok tentang ketidakadilan. Tapi sekarang persoalan pokoknya adalah bagaimana kita menghadapi ketidakadilan itu. Itu yang saya maksud tadi. Kalau tadi sepanjang kehidupan kita menikmati ketersesatan materialisme, kita akan kemudian makin dalam terperosok. Seperti cerita sebelumnya. Gambaran perang-perang yang muncul sekarang ini adalah gambaran materialisme sedang mempertahankan dirinya dengan cara apapun, gitu. Termasuk menghabisi anak-anak kecil di Gaza, anak kecil-kecil di Rohingya, anak kecil-kecil di Uighur. Apa artinya? Dia sedang memutus mata rantai kelanjutan generasi. Sebetulnya itu yang disebut ethnic cleansing. Dihabisi anak-anaknya kayak gitu kan. Itu artinya sesungguhnya sama perempuan dihabisi karena itu bukan hak reproductive right. Jadi ada siklus reproduksinya adalah perempuan melahirkan dan melahirkan anak-anak, jadi bayi belum jadi manusia dihabisin. Itulah ethnic cleansing. Nah, itu gambaran bahwa sesungguhnya memang mereka multiple suitable standard. Mereka bilang bangsa lain tidak boleh melakukan pelanggaran HAM berat, tapi mereka bukan sekedar melakukan, mereka menegakkan pelanggaran HAM berat. Tapi atas nama dia membolehkan defense at any cost. Kata siapa? Emang defense apa? Mana yang penjajah, mana yang dijajah? Salah satu sederhana, contoh sederhana, Guantanamo hingga hari ini tidak ditutup. Tidak ditutup. Walaupun Obama waktu itu mengatakan mau menutup. Bohong aja itu, dan sama aja juga dia. Kalau kebohongan ditutup. Jadi Bang, balik lagi bahwa Palestina itu dulu adalah negara para ulamanya yang mengakui. Kok bareng sih? Yang mengakui negara Republik Indonesia pertama. Karena itu 45 itu belum, Palestina masih full wilayahnya. Baru 47, 48 mereka digusur habis-habisan. Nah itu kalau sebenarnya kalau Indonesia mau pintar membaca saat 47, 48 dihajar kayak gitu, mestinya Indonesia membaca. Memang Indonesia sudah terkenal dengan aksi militer 1, aksi militer 2. Iya, agresi Belanda 1, 2. Tapi itu gambaran munculnya kekuatan Inggris di Palestina bersama para Zionisnya gitu. Prancis. Pada saat yang sama Indonesia dihajar dengan aksi militer Inggris dan Belanda. Maka sesungguhnya satu kata kuncinya. Mereka menyadari bahwa setelah terjadi peperangan materialisme dengan peperangan immaterialisme. Di situ kata kuncinya. Peradaban lagi-lagi. Jadi agama masih tetap kalau muncul. Oh ini bukan agama. Gitu agamanya karena di sana ancaman kepada Masjid Al-Aqsa. Di situ saya bilang hukum Allah walan tado anka Yahuda wa Nasara ala tatabi millatahum menjadi abadi. Betul. Jadi bahwa Yahudi dan Nasara tidak pernah akan rela ikhlas kepada kalian sebelum kalian ngikutin mereka. Walaupun masuk ke liang naro kan? Iya, naro ya. Tapi gitu. Itulah. Emang tidak mudah ya di dalam konteks itu perjuangan terus. Saya masih ingat kawan-kawan saya yang dulu kawan-kawan Palestina saya dulu sering ketemu dengan dosen-dosen dari Berzit University dan saya mengagumi
Edward Said itu Kristen Palestina yang menulis tentang Orientalism. Kemudian yang paling menarik itu adalah Covering Islam, bagaimana media Barat media Barat melihat itu. Terus kemudian juga cultural apa ya, yang budaya-budaya itu. Saya terkesan dengan Covering Islam dan Orientalism ya dunia gitu. Terus juga banyak saya dulu karena Edward Saidism kayak gitu sangat inilah karena perjuangan, karena teman-teman saya yang orang Palestina, jadi kita terus. Tapi ada temennya yang Yahudi, Noam Chomsky itu temennya Edward Said. Bahkan Edward Said di dalam apa namanya wawancara kayak gitu, dia mengatakan bahkan orang Yahudi, orang Israel waktu itu wawancara aja nggak mau loh satu ruangan dengan Edward Said, karena mereka tetap menganggap bahwa orang Palestina, dia dulu menjadi salah satu anggota dari parlemen in exile. Kan dulu parlemen Palestina kan di luar teritori, occupied territory yang seperti itu. Kalau sampai hari ini pendudukan jalan terus, tidak ada solusi adil, massacre, pembunuhan massal terus terjadi, ethnic cleansing terus terjadi, ancaman kepada Masjidil Aqsa, memang semuanya harus tetap harus kalau kita mau bicara penuhi panggilan Free Palestine. Kita jadi Free Palestine, Free Palestine gitu kan, di dalam konteks itu itu menjadi jawaban. Dan mari setelah free ya seperti kita dulu perjuangan penjajahan terhadap Belanda. Itu dari resolusi pendudukannya harus jelas, kembalikan dulu tanah Palestina kepada pemiliknya. Dan itu luar biasa loh. Desa di ransaking, nggak boleh balik. Nggak boleh balik. Ini bukan balik ke tempat ini, kebalik ke rumahnya sendiri. Nggak boleh. Ya kayak orang Rempang, nanti nggak bisa balik lagi. Setelah 190 tahun emang tahu kita. Jadi kayak gitu ya Bang ya. Teman-teman semuanya bantu Palestina, bantu kita semuanya dengan paling tidak. Kalau mau bantu dana boleh juga. Bantu dana, ada jalurnya banyak sekali yang apa namanya. Perspektif kita tetap perspektif kemanusiaan, tapi perspektif kemanusiaan yang basisnya jelas, bukan perspektif kemanusiaan yang basisnya materialisme. Itu. Saya pikir itu. Mudah-mudahan apa yang kita conversation antara Bang Nursi dan saya hari ini itu bermanfaat dan mudah-mudahan Allah ridho. Kalau salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.